Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Terkait dengan beberapa pertanyaan pengantar Mbak Yuli tadi, sebenarnya begini, cara memahami akuntabilitas sosial desa ini ya. Yang pertama, ini kan yang kita bicarakan adalah akuntabilitas sosial. Nah, ini satu frase yang berbeda dengan akuntabilitas. Nah, di dalam perundang-undangan, lebih khusus pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa, yang termaktub di sana adalah prinsip akuntabilitas, tetapi tidak ada disebutkan tentang akuntabilitas sosial desa. Tidak ada. Memang tidak ada, tapi bukan berarti itu tidak punya makna. Justru yang pertama harus kita pahami, akuntabilitas sosial ini adalah sebuah perspektif, suatu perspektif atau cara pandang memaknai mandat Undang-Undang Desa. Dasarnya ada di mana ini perspektif itu? Dasar yang pertama adalah pada pasal tentang penjelasan umum tentang desa, pasal 1. Itu yang penting pertama harus dipahami dalam konteks akuntabilitas sosial desa. Di situ ditegaskan yang dimaksud desa atau dengan nama lain, ya, itu adalah kesatuan masyarakat, ya, kesatuan masyarakat dalam satu wilayah. Jadi kesatuan masyarakat sebagai subjek yang memiliki kewenangan. Di situ jelas sekali ya, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan skala lokal desa. Itu satu, itu tentang pengertian. Pasal 1. Kemudian pasal itu ditegaskan dengan prinsip asas subsidiaritas, rekognisi dan subsidiaritas. Artinya bahwa pengertian tentang desa sebagai kesatuan masyarakat subjek yang berkewenangan itu diakui. Kewenangannya diakui. Itu dua, ya. Dan yang ketiga, pada pasal 4 Undang-Undang Desa itu tentang misi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa. Pada pasal 4, kalau nggak keliru pada huruf I, salah satunya adalah tujuannya adalah memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Jadi itu dasar-dasar regulasi yang jelas harus kita pahami dengan perspektif akuntabilitas sosial desa. Apa makna dari mandat-mandat itu tadi? Maknanya yang pertama adalah bahwa desa yang disebut desa itu pada dasarnya adalah masyarakat. Jadi pemilik, bukan hanya pemilik, tapi ya desa itu ya identik dengan masyarakat. Bahwa kemudian ada pemerintahan desa, itu adalah upaya masyarakat itu untuk mengatur dan mengurus urusan desa. Maka dibentuklah satu pemerintahan desa. Jadi pemerintahan desa itu adalah bagian dari kewenangan masyarakat dalam mengatur dan mengurus urusan desa. Nah, pemerintahan itu siapa? Dalam hal ini, ya, pemerintah desa itu adalah kepala desa dan perangkatnya. Lalu siapakah kepala desa itu? Ya, dengan ini jelas sekali. Kepala desa dengan demikian adalah anggota masyarakat desa itu yang dipercaya. Nah, bagaimana kepercayaan itu diwujudkan? Ya melalui pemilihan. Jadi dari sejak awal berdirinya desa itu sudah diakui bahwa ada masyarakat desa itu punya mekanisme bagaimana menata kelola desanya. Salah satunya lewat pemilihan
pemilihan kepala desa. Nah, ini nanti konteksnya dengan tadi yang pertanyaannya Om Billy, Om Jos tadi ya, mengenai terkait dengan pemilihan kepala desa. Jadi itu yang pertama harus dipahami. Lalu bagaimana hubungannya dengan akuntabilitas sosial desa? Kalau di dalam regulasi memang ditegaskan pemerintahan desa yang akuntabel. Prinsip kepala desa dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya harus akuntabel. Itu jelas semua di dalam regulasi. Nah, pengertian akuntabel atau akuntabilitas dalam konteks itu tadi, itu artinya pemangku jabatan ya, atau penguasa ya, itu harus mempertanggungjawabkan kinerja dan pekerjaannya. Kenapa? Ya, penalarannya, logikanya, karena pejabat itu atau kepala desa itu adalah orang yang dipilih untuk mewujudkan aspirasi dan keinginan, harapan, memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Karena itu, setiap bentuk kerja dan kinerjanya mesti harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat untuk menunjukkan apakah kinerja dan pekerjaan dia itu benar-benar memenuhi harapan, kebutuhan, aspirasi masyarakat. Itu konteks prinsip akuntabilitas di dalam mandat-mandat itu. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.